Konnichiwa Senpetachi. Halo, selamat datang kembali di podcastnya Kizoku Indonesia. Hari ini aku mau sebelum kita bahas tentang gingseng, Neki, dan visa seperti biasanya nih, izinkan aku untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya nih, karena kemarin saking antusiasnya untuk menemani Senpetachi gitu kan ya, tentang sharing session dan lain sebagainya, aku sempat lupa aku kelewatin satu hal yang sangat berharga banget. Apa sih itu? Aku lupa kenalan Senpetachi. Oke, jadi aku hari ini perkenalan tentang Kizoku Indonesia dan juga aku sendiri gitu ya. Hari ini aku mau memperkenalkan diri dulu nih, aku Rahni dari Kizoku Indonesia. Ya, dan aku nih sebagai partnernya Senpetachi kalau Senpetachi punya permasalahan di Jepang gitu ya. Jadi jangan sungkan, jadikan Kizoku Indonesia ini bukan akuntan yang kaku, ataupun misalnya Senpetachi ngerasa sama kita tuh, duh aku pengen cerita tapi gimana ya. Nah, jangan sampai merasa seperti itu, karena kita ini adalah partner ya, kita itu sahabat. Jadi kalau Senpetachi ada permasalahan apapun itu terkait perbajakan yang ada di Jepang, Senpetachi boleh banget sharing sama kita. Dan ingat, sharing ini gratis ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang Kizoku Indonesia. Kizoku Indonesia itu apa sih? Kizoku Indonesia ini adalah satu-satunya akuntan yang berbadan hukum resmi PT di Indonesia. Ya, jadi buat Senpetachi nih yang masih nyari-nyari nih, aku mau urus Nenking, aku mau urus gingseng di mana ya? Jawabannya Kizoku Indonesia. Tuh, apa sih bedanya dengan akuntan-akuntan lain, atau misalkan dengan perorangan mungkin dan lain sebagainya? Nah, perbedaannya yang pertama tadi, kita tuh sudah berbadan hukum resmi PT. Kita juga sudah lebih dari 10 tahun gitu, sejak 2014, dan kita sudah terbukti mencairkan ribuan berkas gingseng dan juga Nenking. Seperti itu. Mungkin akuntan-akuntan lain pun ada gitu ya, ada yang memang sudah mencairkan gingseng dan Nenking dan lain sebagainya, tapi kita belum tahu nih legalitasnya sudah berbadan hukum resmi atau belum. Dan yang paling penting, kita sudah memiliki gedung sendiri ya. Alamat kantor kita untuk di Indonesia, kita ada di Karawang, tepatnya di mana nih? Ada yang pernah datang ke kantor kita belum? Banyak nih Senpetachi yang sudah pernah datang ke kantor kita, dan luar biasa gitu ya. Alhamdulillah, dengan adanya kantor ini, kepercayaan Senpetachi kepada kita gitu kan jadi lebih kuat mungkin ya, karena kalau misalkan kebayang nggak sih kita urus berkas, Senpetachi pasti tahu sendiri untuk Nenking itu sampai ratusan juta gitu ya. Kalau misalkan kita urus nih misalnya di akuntan yang memang nggak punya gedung sendiri, gedungnya nyewa dan lain sebagainya, atau misalnya di perorangan yang mana perorangan tuh kita nggak tahu rumahnya di mana, kita nggak tahu sebenarnya nama aslinya siapa dan lain sebagainya, kan kita nggak ada yang tahu ya. Nah, tapi kalau misalkan Kizoku Indonesia nih, kalau misalkan Senpetachi ada permasalahan apapun, misalnya lagi urus berkas gitu ya, terus tiba-tiba berkasnya belum cair-cair, walaupun itu sangat jarang sekali, bahkan kalau dibandingin 100 cuman 1 dibandingkan 99 gitu, bahkan 0,1 mungkin ya. Jadi kalaupun ada permasalahan seperti itu, karena kan kita nggak tahu ya, kendala itu pasti selalu ada gitu ya. Kalau ada permasalahan seperti itu, Senpetachi cukup datang ke kantor kita di sini gitu kan. Tapi kebayang kalau akuntannya nggak punya kantor sendiri, entah itu nanti tiba-tiba pindah atau bahkan tutup, kan kita nggak ada yang tahu, betul nggak? Nah gitu, jadi bener-bener nih Senpetachi yang mau urus gingseng, Nenking, ataupun sekedar konsultasi, Senpetachi boleh banget pilih-pilih akuntan, harus banget pilih-pilih akuntan. Kenapa? Karena memang kita tuh ngurusin uang bukan cuma yang 1.000-2.000, tapi ratusan juta gitu ya. Jadi jangan sampai salah pilih. Dan kemarin juga aku sempat podcast dengan Mbak Syarah ya, pasti Senpetachi yang udah re-entry ke Jepang gitu ya, pasti udah kenal banget dengan sosoknya Mbak Syarah ini yang ada di balik Kizoku Indonesia gitu ya, dengan Mas Inyo mungkin ya. Tapi mungkin nextnya aku bakalan ajakin juga gitu, tapi Senpetachi boleh banget ramein dulu podcast ini, nanti aku bakalan sering-sering ngobrol dengan Mbak Syarah atau Mas Inyo. Dan kemarin juga aku sempat podcast dengan rekan-rekan aku, dan mungkin nanti kedepannya aku bakalan sering podcast dengan mereka semuanya ya, dengan Mbak Diana dan juga Mas Galuh gitu ya. Jadi mungkin kedepannya selain Senpetachi bakalan lihat terus wajah aku ini, Senpetachi juga bakalan ketemu dengan beberapa wajah yang ada di balik Kizoku Indonesia gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan episode-episodenya, setiap episodenya pasti bermanfaat sekali ya, kecuali yang ini bercanda deh. Oke, ini juga sangat bermanfaat ya, karena sebelum Senpetachi memutuskan untuk mengurus gingseng dan Nenking, alangkah lebih baiknya Senpetachi harus memilih akuntan yang memang bisa dipercaya, aman, transparan, kredibel, dan juga apalagi anti ribet tentunya gitu ya. Kan kita juga nggak mau ya, kita udah capek-capek kerja di Jepang terus malah bikin rugi, atau malah misalnya udah capek-capek kerja di Jepang pulang ke Indonesia malah dibikin ribet dan lain sebagainya, kan kita nggak mau gitu. Jadi pokoknya intinya jangan sampai salah pilih akuntan ya. Senpetachi yang sudah tonton podcast aku hari ini, jangan sampai ketinggalan setiap episode yang bakal aku bahas ke depannya. Oke, kalau begitu mohon izin aku pamit undur diri dulu ya. Mungkin nanti di podcast lainnya aku bakalan bahas lagi tentang gingseng, Nenking, visa, dan lainnya. Jadi buat Senpetachi nih yang
yang punya pertanyaan terkait perpajakan di Jepang dan lain-lain, sahabat Tachi boleh banget langsung komen di YouTube aku kali ini. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Bye bye.